Buka hati kami Tuhan untuk menangkap isi hati-Mu. Roh Kudus bicara pada hati setiap kami. Pagi hari ini kami buka hati kami, roh kami katakan Tuhan Roh Kudus, kami mau Engkau berbicara pada kami. Kami mau Tuhan, kami punya hati ditemukan adalah hati seorang murid. Hati yang mau belajar, hati yang mau dididik, hati yang mudah dibentuk. Mari Tuhan Roh Kudus beracara di tengah kami. Turunkan roh pewahyuan-Mu di tengah kami. Remahkan sesuatu buat kami, supaya kami tidak pulang dalam keadaan yang sama, tetapi kami pulang mengalami pertobatan, perubahan cara berpikir, metanoia itu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus lembutkan hati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom sekali lagi. Satu pengumuman dulu sebelum saya masuk firman Tuhan. Minggu lalu kan saya sudah ada pengumuman untuk para koordinator gereja. Udah saya sampaikan pribadi ya untuk kita rapat hari ini. Saya tunda dulu rapatnya karena ternyata banyak yang mau saya bahas. Jadi koordinator yang sudah saya bicara secara pribadi, kita ketemunya minggu depan aja. Minggu ini karena minggu ini ada KPA ya, saudara, saya ingatkan ada kelompok pendalaman Alkitab. Jam 11.30 sehabis ibadah kita akan adakan 11.30 KPA. Jemaat siapa saja untuk umum boleh hadir, tidak, kalau mau mendaftar boleh, tidak mendaftar juga tidak masalah, tidak, tinggal datang aja, kita mau sama-sama bersekutu, berfellowship gitu ya. Saudara, hari ini saya mau melanjutkan seri khotbah saya yang sudah saya mulai 2 minggu lalu. Tolong slide-nya. Kita mau bahas 8 mujizat Yesus di kitab Yohanes. Hari ini kita masuk seri khotbah selama bulan ini sama bulan depan, kita masuk seri khotbah 8 mujizat Yesus di kitab Yohanes. Jadi sebenarnya ini sekaligus seperti mengupas kitab Yohanes sendiri ya. Saudara, saya ingatkan sedikit, saya rekap sedikit. Saya bilang kenapa kita belajar tentang mujizat Yesus. Memang di Yohanes hanya ada 8 mujizat yang tercatat. Hanya ada 8 yang dicatat oleh Yohanes. Dan kenapa kita mempelajari mujizat-mujizat itu? Karena seperti saya sudah bilang di awal, di minggu pertama, bahwa tanda-tanda atau mujizat-mujizat atau perbuatan-perbuatan Yesus adalah mujizat yang mengajarkan sesuatu bagi kita. Dan itu tidak seharusnya hanya membuat kita kagum, tetapi juga memberi instruksi atau mengajar sesuatu kepada kita. Jadi saya percaya ketika kita melapak tilas, kita belajar 8 mujizat yang Yesus buat di kitab Yohanes, kita bukan cuma sekedar wah hebat ya Yesus, wah hebat, tetapi kita mau belajar prinsip hidup dari apa yang Yesus kerjakan. Karena yang Yesus kerjakan semua tanda-tanda menyingkapkan kemuliaannya. Sama-sama katakan, tanda-tanda Yesus menyingkapkan kemuliaannya. Ya. Kemuliaan itu apa? Kemuliaan adalah esensi dari sebenarnya, esensi yang sebenarnya akan siapa Yesus. Kalau kita bilang siapa Allah, dapat dilihat dalam diri Tuhan Yesus selama dia hidup di kitab Injil itu, saudara. 33 tahun setengah. Siapa Bapakmu di surga? Seperti apa Bapakmu di surga, saudara? Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus adalah gambaran sempurna akan siapa Bapa di kita di atas. Saudara, kita semua adalah gambaran Allah, betul saudara? Setiap kita ini diciptakan serupa dan gambar siapa, saudara? Serupa gambar Allah. Saudara, bukan serupa gambar monyet, saudara. Anda serupa gambar Allah. Dan karena Anda serupa gambar Allah, harusnya kalau orang melihat hidup Anda, orang melihat gambaran Kristus atau gambaran Bapakmu yang di surga. Ya, jangan sampai orang melihat hidupmu malah lebih mirip sama bapak si jahat, saudara. Bapakmu si iblis kalau kata Tuhan Yesus bilang. Kalau hidup kita sembarangan, hidup kita tidak mencerminkan Kristus, maka jangan-jangan hidup kita lebih mencerminkan bapak iblis daripada bapak di surga, saudara. Karena itu seharusnya kerinduan setiap orang Kristen adalah kita memiliki gambaran yang serupa dengan Kristus, serupa dengan Bapa, gitu ya. Apa gambaran sempurna Bapa apa? Yesus. Karena itu hidup kita disebut orang Kristen, yaitu Kristus kecil. Menjadi orang-orang yang makin serupa dengan Kristus. Saudara, Anda dan saya dipanggil untuk makin serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama, aku dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Ya, jadi kita percaya karena mujizat sekali lagi adalah sesuatu yang menginstruksikan sesuatu kepada kita. Karena itu saya percaya, kita gereja juga percaya bahwa 8 minggu ke depan akan jadi 8 minggu mujizat buat setiap kita. Amin. Hari ini saudara, kita mau bahas mujizat yang ketiga, dan mujizat yang ketiga ada di Yohanes 5. Kalau kemarin kita buka di Yohanes 4, hari ini di pasal berikutnya di Yohanes 5.
Khotbah saya judulnya hari ini di kolam Bethesda, karena ini mujizat yang ketiga. Saya percaya semua kita familiar dengan cerita ini ya saudara, di kolam Bethesda, di mana ada orang yang lumpuh lalu disembuhkan Yesus. Kita baca ceritanya sedikit saudara, ayat 1-7 saja. Pasal 5 ayat 1-7 Yohanes 5, yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. Sesudah itu ada hari, kita baca gantian ya seperti biasa ya. Kita baca gantian, saya baca dulu, Anda baca di ayat kedua. Ton boleh bantu ayatnya aja. Sesudah itu, nggak ada di slide by the way, tolong ditampilin ayatnya aja. Yohanes 5 ayat 1-7, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Di situ ada seorang yang sudah 38, saudara bayangin 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Yang terakhir, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ini adalah mujizat ketiga yang Yesus buat dalam kitab Yohanes, yang tercatat, bukan Yesus buat, yang tercatat dalam kitab Yohanes. Saudara, ini menarik kalau kita baca 38 tahun dalam kondisi sakit, 38 tahun menantikan goncangan air. Tetapi setiap kali dia mau berlari ke goncangan air itu selalu ada orang yang mendahului dia. Dan yang lebih parahnya tidak ada yang mau tolong dia, begitu saudara. Dan menariknya saudara, dikatakan bahwa Yesus tahu orang itu sakit apa. Dan Yesus tahu orang itu sudah berapa lama ada di situ. Kenapa Yesus tahu? Karena sekali lagi dia bukan cuma manusia. Kalau manusia pengetahuannya terbatas, betul gak saudara? Tetapi karena dia adalah Allah yang turun menjadi sama dengan manusia, karena itu dia juga adalah Allah yang sepenuhnya tahu apa yang pernah dilewati orang itu dan apa yang telah dilewati orang itu. Karena itu Yesus tahu bahwa orang ini sudah terkapar 38 tahun mengalami penderitaan. 38 tahun mengalami permasalahan yang terus-menerus tidak bisa keluar darinya. 38 tahun dia hidup dalam sebuah disfungsi. Nah, tapi yang menurut saya menarik dari kejadian ini adalah saudara begini. Ketika Yesus tahu, dia nggak cuma sekedar langsung sembuhin, tetapi dia memberikan sebuah pertanyaan yang sepertinya tidak sensitif sama sekali. Kamu mau sembuh nggak? Ya, saudara nggak akan cari orang. Kalau Anda coba misalnya Anda pergi ke rumah sakit mau doain orang-orang sakit, terus Anda datang ke rumah orang sakit, orang yang sakitnya udah parah banget, udah 10 tahun misalnya di ICU, tapi sadar, terus Anda datang, ibu mau sembuh? Itu kan kayak apalagi gitu loh, lu apalagi gitu maunya gitu kan. Ibu mau sembuh, tetapi Yesus juga bilang begini. Dan yang saya juga tidak kalah terkejutnya adalah respon orang ini. Ketika ditanya, lu mau sembuh apa enggak? Jawabannya enggak bisa. Saudara harusnya kan jawabnya mau atau enggak gitu kan. Tapi jawabannya enggak bisa. Saudara, ini bukan respon yang kita akan keluarkan dari mulut kita jujur. Kalau Tuhan tanya, maukah engkau pulih? Jawaban kita, mau. Tetapi dalam hati jawabannya belum tentu mau. Maukah keluargamu pulih? Mau. Mulutnya berkata mau, tapi hatinya berkata apa? Nggak bisa lah. Jujur. Sejujurnya ini adalah statement, perkataan yang gak mungkin keluar di mulut kita, tetapi keluar di hati. Dan Allah adalah Allah yang mengenal isi hati seseorang. Saudara, saya gak kenal, manusia gak bisa baca hati. Tapi Allah gak bisa ditipu, saudara. Manusia bisa ditipu oleh apa yang keluar dari mulutmu, tetapi Allah mengenal hati manusia. Karena itu saudara, sekalipun mulut kita berkata saya mau pulih, tetapi hati kita seringkali berkata gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena seringkali kalau misalnya
Maukah engkau mengalami pemulihan keluarga? Nggak bisa, suami gue belum bertobat, gimana bisa, ya kan? Tuhan, aku mau keluar dari hutang, gitu kan. Tetapi kita dalam hati kita berkata nggak bisa. Gue apa, kerjaan gue apa? Gue nggak punya pekerjaan yang cukup untuk mengeluarkan dari utang, betul nggak saudara? Yang seringkali perkataannya bukan bisa atau tidak, mau apa tidak, tetapi yang keluar seringkali nggak bisa. Maukah engkau berkelimpahan? Mau, tapi hati kita mana bisa, gue kerjaannya cuman supir taksi misalnya gitu kan. Gimana? Seringkali kita bukan menjawab iya atau tidak, tapi dalam hati kita berkata bisa apa nggak bisa. Kita yang menentukan, kita yang menilai seringkali apa yang Tuhan bisa lakukan dan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Nah saudara, saya mau bilang Allah kita adalah Allah yang mengenal hatimu. Ya, Amsal 24 hari ini saya mau bahas tentang ini ayat yang saya mau garis bawahi saudara. Maukah engkau sembuh? Dia orang itu jawab, Tuhan nggak bisa. Orang itu sudah terkapar, sudah jatuh dan nggak bisa bangkit kembali. Yesus tanya, mau nggak engkau bangkit kembali? Jawabannya nggak bisa. Nah, saudara, ada satu ayat yang saya pengen baca, saudara, ada di Amsal 24 ayat 16. Saudara baca sama-sama. Ini ayat yang seringkali kita sangat-sangat hafal mungkin ya. Saudara baca sama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara pasti sering dengar ayat ini kan? Berapa banyak dari Anda yang seperti saya setiap kali dengar ayat ini, seringkali ayat ini digunakan dalam konteks yang salah. Saudara, seringkali kita pakai ayat ini untuk menggambarkan kalau kamu jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Betul nggak? Kalau kamu jatuh dalam masalah-masalah kesalahan yang kamu buat, kalau kamu buat kesalahan atau bisnis jatuh, salah, kamu bangkit lagi. Ya kan? Selalu dipakai buat itu. Tapi kalau saudara baca konteks dari ayat itu, saudara makanya gini, makanya kenapa KPA itu penting, belajar Alkitab itu penting. Karena kalau enggak saudara, kita ambil satu ayat, kita comot keluar. Tapi kalau saudara baca, depannya ada tulisan sebab. Kata sebab itu adalah sebuah kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Ya. Jadi saudara, ayat konteks ini tidak bicara bahwa kalau lu jatuh lu bangun lagi karena lu orang benar, bukan. Walaupun saya percaya dalam kekristenan ada anugerah buat Anda yang jatuh, Anda pasti bisa bangkit kembali. Ya betul, saya setuju. Ada anugerah kalau Anda sampai jatuh dalam dosa, Anda jatuh dalam bisnis yang gagal dan sebagainya, ada anugerah untuk kamu bangkit kembali, betul. Tetapi ayat ini tidak berbicara mengenai kalau kamu jatuh kamu bangkit lagi. Ayat ini bicara soal apa? Anda baca konteks keseluruhannya ayat 15 saudara. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, tetapi orang fasik mereka akan bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini sebenarnya ayatnya sedang berkata apa saudara? Ayat ini sedang berkata kepada orang fasik, jangan kamu coba-coba menyusun siasat buruk terhadap orang benar. Sebab apa? Sebab 7 kali orang benar jatuh, dia bakal bangkit lagi. Istilahnya gini, sia-sia kamu mencoba meruntuhkan apa yang Tuhan sudah tetapkan orang untuk tetap di atas. Sia-sia kamu mencoba membuat orang jatuh dari tempat di mana Allah sudah tentukan untuk dia berada di atasnya. Sia-sia, kenapa? Karena sekalipun dia jatuh, dia bakal bangkit kembali. Saudara, ini berkata bahwa sekalipun hidup Anda, saudara, berapa banyak sih dari Anda pernah mengalami situasi di mana orang merekayasa yang buruk terhadap hidup Anda? Pernah nggak ngalamin itu? Ya, pernah nggak ngalamin akibat siasat buruk orang itu? Atau kalau kita ngomong lebih jahatnya, akibat akal busuk orang itu, saya jatuh. Betul? Bisa jatuh nggak? Bisa. Memang orang benar berkata bahwa sebab mereka benar jatuh, tapi bakal bangkit lagi. Jadi Anda pasti jatuh gara-gara orang itu. Tetapi kalau Anda orang benar, Anda bangkit lagi. Seperti bola karet dilempar ke bawah, dia naik terus saudara. Menurut saya dia mau diapain sama orang jahat, mau diapain sama iblis, orang benar selalu bangkit terus. Ibarat kayak kuntilanak saudara. Bangkit lagi dari kuburnya, bangkit lagi saudara. Saudara maaf itu contoh yang buruk kayaknya. Tapi saudara ngerti maksudnya ya. Jadi dia kayak zombie saudara, bangkit lagi. Bangkit lagi, mau dibunuh lagi, bangkit lagi. Orang benar tuh gitu saudara, gak bisa dijatuhin. Saudara, kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, ya Anda dikategorikan sebagai orang benar di mata Tuhan. Orang fasik, orang-orang dunia, gak usah orang fasik lah. Sesama orang Kristen aja kadang-kadang bisa makan temennya, betul gak saudara? Sesama orang percaya bisa makan, bisa gak? Bisa. Tapi kata Tuhan, sekalipun mereka menjatuhkan kamu
Kalau kamu didapati benar di mata Tuhan, kamu bangkit kembali. Kamu akan selalu bangkit kembali. Katakan sama-sama, aku pasti bangkit kembali. Saudara, saya nggak tahu 2 tahun pandemi ini apa yang membuat Anda seperti terpuruk, betul nggak? Berbagai hal, dipecat dari kerjaan lah, keluar begini lah, segala macam, nggak dapat kerjaan segala macam. Saudara, 2 tahun ini bisa menjadi sebuah siasat dari iblis untuk menjatuhkan kamu. Tetapi pakai ayat ini sebagai perjanjian, saudara, bahwa 7 kali orang benar jatuh, sekalipun orang itu diperosotin, saudara, dibuat jahat oleh orang apapun, saudara, saya mau bilang Anda bisa bangkit kembali. Sekalipun 2 tahun pandemi ini sepertinya memakan banyak areal dalam kehidupan kamu, tapi saya mau bilang ini saatnya JKI Providensia bangkit kembali. Saatnya kamu bangkit kembali. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bangkit kembali? Saya mau hampir memberi judul khotbah saya ini bangkit kembali, ya. Tapi kayaknya horor banget gitu, bangkit dari kematian gitu. Tapi saudara, saya mau bilang bahwa Anda dan saya sebagai orang benar, Anda punya kemampuan untuk selalu bangkit kembali. Sekalipun Anda mengalami momen tragis, sekalipun Anda mengalami momen di mana Anda sakit sekali, disakiti, pahit sekali oleh apa yang orang buat, saya mau bilang Anda masih bisa bangkit. Anda masih bisa bangkit. Amin, saudara. Dan yang lebih berita baiknya, saudara, dikategorikan orang benar tuh bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Sebab oleh iman Abraham dibenarkan. Nah, saudara, itu berita baik buat kita. Ya. Oke, bagaimana kita bisa bangkit kembali? Ada 3 prinsip untuk kita bangkit kembali yang saya mau bahas dari ayat yang tadi kita baca. Bagaimana orang ini bisa bangkit kembali? Yang pertama, kita perlu menjawab pertanyaan yang paling penting. Itu yang pertama, ini yang paling penting dan yang paling dasar. Kalau kita tidak bisa jawab dengan jujur pertanyaan yang paling penting, saudara, maka kita gak akan bisa bangkit kembali. Pertanyaan apa yang paling penting? Kita lihat apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata Yesus, maukah engkau sembuh? Saudara, seperti tadi saya bilang, mungkin terdengar sepertinya tidak sensitif. Tetapi sekali lagi saudara, ketika saya menyadari, saya jujur menyadari hari-hari ini, bahwa pertanyaan ini mengandung bobot. Semakin lama saya berjalan dengan Tuhan, saya menyadari pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat amat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena saya menemukan Tuhan berkali-kali menanyakan hal yang sama kepada saya mengenai hal ini. Mau gak engkau pulih? Mau gak engkau menjadi orang yang lebih baik? Mau gak engkau menjadi bapak yang lebih baik? Mau gak engkau menjadi seorang pelayan yang lebih baik? Mau gak engkau menjadi seorang pegawai yang lebih baik? Itu kan sering kali ditanyakan sama Tuhan. Maukah gak engkau menjadi orang Kristen yang lebih beriman, lebih baik? Itu sering Tuhan tanya, mau gak engkau pulih? Mau gak? Do you want to be recovered? Mau gak engkau pulih? Mau gak engkau sembuh? Tuhan selalu tanya ini. Saudara, dan ini menurut saya adalah sebuah pertanyaan yang kita perlu belajar gumulkan di hati kita. Ya, karena kenapa? Jawaban kita seringkali sama seperti orang ini, bukan mau atau tidak, tapi gak bisa. Karena Tuhan selalu tanya, kamu mau segini aja atau kamu mau jadi lebih baik? Kamu mau segini aja atau kamu mau saya angkat? Kamu mau segini aja atau mau kamu saya percayakan lebih banyak? Saudara, seringkali jawaban kita bukan mau atau tidak, gak bisa. Ketika Tuhan tanya, mau gak kamu saya percayakan keuangan lebih besar lagi? Mulutnya berkata mau, tapi hati kita berkata gak bisa. Kenapa? Karena saudara harus sadar, setiap kali Tuhan tanya mau enggak, di balik pertanyaan mau atau tidak selalu ada tanggung jawab yang mengikuti. Contoh, mau enggak engkau menjadi orang yang dipercayakan uang lebih banyak lagi oleh Tuhan? Mau. Tetapi berikut dengan perkataan mau, ada tanggung jawab di mana Anda harus bisa mengelola lebih banyak lagi. Kalau engkau mau dipercayakan lebih banyak, Anda harus bisa mengelola yang kecil dengan apa yang sekarang kita mau, yang kita miliki. Lah sekarang dengan keuangan sekarang yang kita miliki aja kita tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa percayakan lebih banyak, betul gak? Makanya Tuhan tanya mau gak? Kalau kamu mau, kamu harus mulai mengelolanya. Kamu harus mulai menjadi bendahara yang bisa dipercaya sama Tuhan. Mau gak? Selalu pertanyaan mau. Tapi pertanyaan mau selalu disertai dengan sebuah tanggung jawab. Mau gak engkau pulih? Selalu ada tanggung jawab yang menyertainya. Saudara, kenapa seringkali jawaban kita tidak bisa? Karena menurut saya seringkali seperti orang ini.
Apa yang tadinya adalah sebuah disfungsi menjadi sesuatu yang nyaman di dalamnya. Ya, saya sering pakai contoh. Kalau saya dulu, saya kecil nih, dari kecil punya mata ikan di kaki gitu kan saudara. Mata ikannya sakit. Tapi karena sudah bertahun-tahun, saya lebih memilih udahlah hidup dengan begini aja daripada dioperasi. Mesti mencari pengobatan, udah males. Sakit gak? Kadang-kadang sakit. Tapi saya sudah belajar nyaman dengan disfungsi saya. Ini contoh jeleknya, contoh saudara. Tapi saudara sadar gak sih kadang-kadang kita bisa hidup nyaman dengan disfungsi kita. Ada sakit gigi, ada lubang di gigi. Kita gak mau ke dokter. Jadi ngapain? Beli obat penahan rasa sakit terus. Konstan terus tiap hari. Bodrek terus tiap hari. Kita gak cari penyembuhan. Kenapa? Karena tanpa sadar kita mulai nyaman dengan disfungsi. Kenapa kita tidak? Kalau ditanya mau gak sembuh? Mau. Tapi ke dokter gigi gak mau. Contohnya, betul gak saudara? Kenapa? Karena kita tahu kalau ke dokter gigi, satu biayanya mahal, dua yang berubah bukan cuma gigi gua tapi semuanya berubah. Karena dia akan beresin semuanya, betul gak saudara? Nah seringkali dengan Tuhan pun sama. Saudara ketika Tuhan tanya mau gak engkau mengalami pemulihan, jawaban kita mau sampai kita sadar bahwa yang Tuhan tuntut semuanya dan kita berkata kita gak mau. Karena biasanya saudara kalau kita kan hidup kita punya banyak areal. Areal keuangan, areal hidup pribadi, betul gak saudara? Biasanya saudara kita hanya mau Tuhan jamah areal yang kita mau dia jamah. Tapi yang kita sudah nyaman dan menurut kita baik, cukup baik dan tidak perlu dirubah. Contohnya karakter kita ya kan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang menurut kita pemarah ya kan. Atau misalnya emosian, menurut kita itu gak perlu dirubah. Yang lain aja yang dirubah dulu, itu kan juga gak penting-penting banget. Jadi kita mau Tuhan rubah areal-areal yang kita mau dia rubah. Tapi kita gak mau dia merubah hal-hal yang kita gak mau dia rubah. Padahal saya mau kasih tahu satu hal. Kalau Tuhan rubah satu areal dalam hidup kamu, dia harus rubah semuanya. Ibarat kayak main puzzle. Kalau ada satu puzzle yang copot, saudara, harus dibongkar ulang dan semuanya ikut berubah, semuanya ikut bergerak, semuanya ikut bergeser. Saudara, ketika Anda berkata Tuhan pulihkan areal keluargaku, maka bukan cuma keluargamu yang akan Tuhan pulihkan, tetapi semuanya berikut dengan hati yang sombong akan Tuhan korek-korek. Hati yang ego, hati yang merasa dirinya lebih baik dari pasangannya, itu akan Tuhan korek-korek. Hati yang tidak mau minta maaf sama pasangannya, itu akan Tuhan korek-korek. Karena apa? Karena pemulihan bagi Tuhan harus di seluruh areal. Dia selalu menolak ketika kamu hanya memberikan areal yang kamu mau dia rubah. Kalau kamu mau dia rubah, minta dia rubah semuanya. Semuanya. Termasuk tabiat saya, kebiasaan saya. Dan ini akan menjadi tantangan buat Anda yang misalnya ini contoh. Kenapa contohnya ini? Karena ini contoh paling mudah contohnya gitu kan ya. Misalnya emosian gitu kan. Kita mau Tuhan rubah apa anak-anak kita supaya lebih mengasihi kita. Anak-anak kita berontak, pastor. Dia selalu ngelawan saya. Tolong rubah anak saya. Tapi Tuhan bilang, oke, gua rubah anak lo. Tapi kebiasaan lu marah-marah juga harus berubah. Kebiasaan lu merendahkan anak lu juga harus berubah. Kalau enggak, it doesn't work, nggak bisa. Jadi ketika Tuhan operasi satu areal, semua areal ikut berubah. Saudara, ini yang membuat kita seringkali nggak bisa berkata kita Tuhan nggak bisa, bukan nggak mau. Kenapa? Karena kita tidak rela untuk Tuhan rubah semua areal yang kita nggak mau. Ya. Makanya ketika Yesaya berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru, kita semua suka. Amin. Ketika Yesaya berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru di tengah-tengah kamu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kita semua berkata, amin. Ya Tuhan, buat yang baru. Sampai kita menyadari bahwa arti baru artinya perubahan. Artinya baru berarti saya harus meninggalkan yang lama dan masuk kepada yang baru. Itu saya nggak mau. Saudara, makanya ketika Tuhan berkata, aku mau pulihkan kamu, kita semua berkata, amin. Sampai kita tahu harganya. Sampai kita menyadari harganya, di situ kita harus kembali menimbang, kamu tetap mau sembuh atau tidak. Kamu mau tetap sembuh atau kamu mau cukup sampai di sini saja. Saya nggak bilang hidupmu sekarang buruk, enggak. Mungkin cukup baik, tapi saya cuma mau katakan, ada yang lebih baik lagi yang Tuhan siapkan. Tapi untuk mencapai yang lebih baik, yang cukup baik ini harus pergi. Saudara ngerti nggak? Biasanya kita cukup dengan yang cukup baik. Udah cukup baik, gue cukup orang yang cukup baik. Makanya ketika kita berkata kita cukup,
maka penambahan yang dari Allah tidak bisa turun. Saudara. Untuk penambahan yang dari Allah bisa turun, kita mesti mau meninggalkan yang cukup baik dan berkata, Tuhan rubah semuanya. Tuhan rubah semuanya. Ya. Contoh kalau orang mau pemulihan keluarga, Tuhan bisa kasih pemulihan keluarga. Tapi Tuhan juga mau rubah komunikasimu. Cari konseling. Belajar bahasa minta maaf, belajar bahasa kasih pasangan kamu. Kita gak mau yang kayak gini terlalu ribet. Kita maunya yang instan. Dia jama, dia jadi orang baik, udah gua seneng. Ya. Atau kita mau pemulihan keuangan, mau bebas dari hutang. Semua kita mau bebas dari hutang. Ditanya siapa mau bebas dari hutang? Mau. Sampai kita tahu harganya. Harganya apa? Ya kamu mesti belajar merubah kebiasaan spending kamu. Mau bebas dari utang tapi tiap hari jajan. Mau bebas dari utang tapi setiap hari beli 15 ribu 20 ribu buat rokok setiap hari. Ya gimana mau bebas dari utang? Mau gak bebas utang? Mau. Mau gak ngalamin terobosan keuangan? Mau. Tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk yang Tuhan mau rubah, kamu gak izinkan dia rubah. Maka ketika itu tidak kita tolak, saudara, kita tolak, perubahan gak kunjung datang. Maaf kenapa saya ngomongnya kayaknya ini banget sih. Ya selamat datang ke gereja GKI Providensia saudara. Karena ini sehat saudara. Anda gak bisa pilih makanan yang berlemak terus kadang-kadang saudara. Mesti pilih makanan-makanan yang ada sayurnya pahit-pahit dikit tapi sehat saudara. Ya balik lagi. Kalau saya percaya Tuhan ini 8 minggu mujizat betul. Kita mengharapkan mujizat. Tetapi Anda mesti menyadari pada setiap mujizat ada tuntutan untuk Anda ngalamin perubahan. Ya kayak orang lumpuh ini, kalau Tuhan sembuhkan tapi dia milih untuk kembali ngemis lagi, ya balik lagi saudara. Mujizat bisa Allah kerjakan, tetapi bagaimana untuk terus hidup di dalam mujizat, kita yang bagiannya manage saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena itu pertobatan harus disusul dengan perubahan atau pertukaran. Kalau Anda bertobat, tetapi Anda tidak memutuskan untuk membuat perubahan dalam kebiasaanmu, maka pertobatanmu saudara hanya sebatas emosinya masih ada. Betul gak? Anda pernah gak sih masa muda bertobat, walah altar call maju nangis, wah semangat cari Tuhan. Sampai semangatnya habis. Sampai semangatnya habis balik lagi. Kenapa? Karena pertobatannya hanya sebatas emosi. Kenapa? Karena pertobatannya tidak dibarengi dengan perubahan. Nggak ada yang dirubah hidupnya. Kebiasaannya setiap hari yang dia lakukan dulu sebelum altar call sama setelah altar call nggak ada yang dirubah. Selesai makan masih rokok misalnya gitu. Nggak ada yang diusahakan rubah. Sekali bosan menonton pornografi misalnya gitu kan. Nggak ada yang dirubah. Maka pertobatanmu hanya sebatas emosi masih ada. Detik emosinya sudah habis saudara, Anda balik lagi. Karena gak ada yang berubah. Karena itu sekali lagi pertobatan harus disusul dengan kemauan untuk merubah hal-hal yang perlu dirubah di hadapan Tuhan. Untuk merubah prioritas. Artinya apa? Bangun pagi saya bangun lebih awal sedikit cari Tuhan. Saya mulai baca firman, saya mulai berdoa. Bukan artinya sekarang semuanya berhenti, bukan. Tapi setidaknya saudara, ada penambahan pertukaran yang Anda mulai buat dalam hidupmu. Aku mulai cari Tuhan, aku mulai cari Tuhan, aku mulai baca firman. Saya tahu perlu proses untuk Anda lepas dari kecenderungan-kecenderungan dulu, saya ngerti. Tetapi kalau sembari kita menunggu proses itu terjadi, kita tidak mulai membuat sebuah komitmen untuk berubah, saudara, maka gak bisa. Ya, yang mengerti katakan amin. Jadi balik lagi saudara, yang Allah mau lewat pertanyaan ini adalah kejujuran hati kita. Ketika kamu tahu akan harganya ini, masihkah kamu tetap mau pulih? Atau cukup saja? Tantangan saya untuk Anda minggu ini, PR untuk Anda minggu ini saudara. Setiap Anda berdoa, bilang begini sama Roh Kudus. Roh Kudus, buat saya mau pulih. Karena ketika ditanya kita selalu jawabnya gak bisa. Sebaliknya hari ini bilang sama Roh Kudus, Tuhan mulai hari ini buat saya mau pulih. Buat saya mau pulih. Setiap hari Anda doakan, Anda akan lihat Tuhan mulai kerjakan di hatimu. Kerinduan untuk pulih. Tuhan buat saya pulih. Tuhan buat saya pulih. Ya. Jangan buat Tuhan buat suami saya pulih. Tuhan buat anak saya pulih. Tuhan buat saya mau pulih. Amin. Itu yang pertama.
menjawab pertanyaan yang paling penting. Maukah engkau sembuh? Ini tadi yang saya bilang disfungsi. Ya, banyak hal dari kita nih hidup dengan disfungsi. Disfungsi itu apa? Kekurangan atau kehilangan fungsi yang normal. Ya, hidupmu sebagai pria normalnya seperti apa? Sebagai ayah. Ya, kalau tidak sesuai dengan standar normalnya Tuhan, maka Anda hidup dalam disfungsi, saudara. Ya, kalau Anda berkata, tapi papa saya juga begitu, terus nenek saya, kakek saya juga begitu, ya berarti kamu keturunan semuanya disfungsi. Karena fungsi yang normal adalah fungsi Alkitab. Kalau kita tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita hidup dalam disfungsi. Dan kalau kita hidup dalam disfungsi, kita harus mau berkata, Tuhan rubah saya. Jangan Tuhan yang ikutin kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Saudara, itu harus jadi standar kita. Amin. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, berhenti main blame game. Bukan squid game, saudara, tapi blame game. Blame game itu artinya apa? Permainan salah menyalahkan. Bahasa Inggrisnya blame game. Ya. Karena banyak dari kita, saudara, sama seperti orang ini ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, saudara baca, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Dengan kata lain, orang ini sedang berkata begini, Tuhan, saya ini korban. Betul gak, saudara? Saya korban. Gara-gara dia gue gak bisa sembuh, gara-gara dia gue gak bisa sembuh, ya. Gara-gara setiap kali gue kesana ada yang dahuluin gue, pokoknya masalah gue adalah semua orang di sini. Betul gak, saudara? Orang ini kan sedang berkata begitu. Mau gak engkau sembuh? Gak bisa. Kenapa? Karena ini semua orang-orang yang membatasi gua. Ini semua orang-orang yang bikin gua gak bisa sembuh. Saudara, tebak itu mentalitas apa namanya? Mentalitas korban. Hidup dalam keyakinan bahwa saya adalah hasil dari apa yang orang buat dalam hidup saya. Hidup dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang bisa berubah kalau orang lain tidak berubah. Kalau orang itu tidak berubah, kalau dia gak berubah, kalau itu gak berubah, maka gak ada yang bisa berubah. Itu mentalitas pecundang, saudara. Sementara orang Kristen dipanggil untuk memiliki mentalitas pemenang. Artinya apa? Saya bukan korban dari situasi, tapi saya adalah pemenang dari situasi. Saudara, mentalitas korban tuh begini, saudara, merasa tidak berdaya untuk merubah apapun. Saudara, mentalitas korban selalu merasa bahwa dirinya tidak punya kuasa. Dirinya tidak berdaya untuk merubah apapun, dan karenanya nggak ngapa-ngapain. Saya tahu memang dalam hidup kita memang ada hal yang memang betul kita nggak bisa rubah, tapi masih ada yang masih bisa kita rubah dan kita harus fokus ke situ. Tapi kalau kita mentalitas korban, kita merasa nggak berdaya untuk merubah apapun. Mentalitas korban merasa dirinya adalah korban dari sesuatu atau seseorang. Mentalitas korban adalah orang yang merasa hidupnya selalu tidak adil. Nggak adil, saya lahir dalam situasi yang tidak adil, dari keluarga yang kurang, nggak adil. Selalu merasa hidup ini nggak adil. Merasa banyak orang yang berusaha menjatuhkan saya. Saya nggak bisa naik karena dia jahat sama saya, karena ini menjatuhkan saya, karena itu nggak pernah kasih saya kesempatan. Ya, terus apa? Pesimistik, selalu negatif, saudara. Selalu merasa ada yang bisa dikomplainkan, komplain tahu ya, dikeluhkan. Selalu ada yang bisa dikritik, selalu ada yang kurang. Kalau Anda lihat seseorang itu mah kurangnya begini, kurangnya begitu, itu kurang begini, kurang begitu. Itu mentalitas korban, saudara. Mentalitas yang membuat Anda seperti menyedot energi dari orang. Kalau Anda bertanya begini, bukankah pemimpin baik harus bisa melihat kekurangan orang? Nggak benar. Pemimpin yang baik harus bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri seseorang tanpa mesti ngotak-ngatik yang kurangnya apa. Kalau Anda selalu ngelihat apa yang kurang, Anda menyedot energi orang tuh, saudara. Kenapa? Karena Anda selalu tuntut orang-orang untuk berubah. Dan kalau Anda hidup seperti itu, Anda heran, kenapa semua orang gak suka sama saya? Kenapa dia semua memperlakukan saya seperti ini? Padahal saya sayang sama mereka. Jawabannya satu, karena lu selalu nuntut orang berubah. Coba Anda hidup dalam seseorang, bergaul dengan teman yang selalu nuntut Anda berubah. Alasannya karena dia sayang sama kamu. Anda capek lama-lama. Betul gak? Memang gue tahu lu sayang sama gue, dan karena lu sayang sama gue, lu mau gue berubah. Tapi karena lu selalu nuntut dan gak pernah melihat yang hal yang baik, gue capek. Betul gak, saudara? Nah, itu mentalitas korban. Yang selalu mau lihat yang kurang, negatif, kurang. Selalu ada yang perlu diperbaiki, ada yang bisa ditambahkan, ada yang perlu diginiin. Itu mentalitas korban.
Kamu selalu menuntut orang berubah, tapi kamu gak pernah empower people to change. Leaders empower people. Mempercayakan, membuat orang itu percaya. Hey, you are big, kamu orang besar, kamu orang hebat. Saudara, itu mentalitas korban. Terus apa? Suka menceritakan cerita tragis miliknya. Ada cerita sedih, pokoknya wah paling seneng deh cerita sedih. Paling seneng orang-orang mengasihani dia. Kesian ya, paling suka dikasihani. Itu mentalitas korban. Terus apa? Merasa rendah diri. Saudara, saya mau bilang, saya berdoa JKI Providensia keluar dari mentalitas korban, miliki mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang sebaliknya, merasa dirinya selalu punya kuasa untuk merubah sesuatu. Dan karena dia tahu, dia percaya dia punya kuasa, selalu dia melihat peluang untuk dia bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Mentalitas pemenang selalu merasa dirinya adalah empowering, menjadi seseorang yang punya kuasa untuk membantu orang berdiri, untuk membantu orang menemukan panggilannya. Bukan menyalahkan orang, bukan menuntut orang, tetapi sebaliknya mempercayakan, aku percaya kamu menjadi orang besar. You empower people, selalu menguatkan orang. Perkataanmu menguatkan orang, perkataanmu membuat orang yakin akan dirinya yang dipanggil Allah. Saudara, orang mentalitas pemenang merasa hidup itu penuh gairah. Karena semuanya menjadi sebuah ladang kesempatan di mana saya bisa bergerak dan menunjukkan kemuliaan Allah. Mentalitas pemenang adalah orang yang mentalitas yang merasa bahwa semua orang yang dilihat adalah pemenang-pemenang yang bisa dia bangkitkan. Itu sebaliknya. Bukan merasa semuanya mau jatuhin saya, semua orang mau buat saya turun. Tapi sebaliknya mentalitas pemenang akan melihat semua orang sebagai seseorang yang bisa saya kuatkan. Saya bisa bantu dia berdiri. Saya bisa melihat emas dalam diri dia. Saudara, mentalitas pemenang adalah mentalitas optimis. Yang yakin bahwa ada yang bisa saya lakukan, ada yang bisa saya kerjakan. Bukan suka menceritakan cerita tragis, tetapi suka bersaksi akan apa yang Allah buat dalam hidupnya. Lalu apa? Bukan merasa rendah diri. Tapi rendah hati sama rendah diri beda. Rendah hati menyadari bahwa semuanya ini dari Tuhan. Saudara. Ya, itu mentalitas pemenang. Kita perlu belajar berkata tidak pada mentalitas korban. Saudara, kalau Anda lihat pesan Alkitab semuanya membuat kita yakin dan harusnya membuat kita sadar bahwa saya bukan korban dari dunia ini, saya bukan korban dari situasi. Sebaliknya, saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Alkitab berkata kamu garam dan terang, saudara. Kamu bukan korban dari dunia, tetapi kamu perubah dunia. Kamu orang-orang yang keluar dari gereja ini punya kapasitas untuk berdampak. Keluar dari tempat ini orang-orang bisa dipengaruhi oleh perkataanmu. Your words have power. Saudara, sadari bahwa gereja ini, saudara, Anda semua orang-orang Kristen bukan cuma dipanggil untuk menjadi orang yang aku cuma mau sembuh, aku cuma bukan. Tetapi kamu dipanggil untuk menyembuhkan orang. Perkataanmu bisa menyembuhkan orang, perkataanmu bisa menguatkan orang. Katakan sama-sama, aku perubah dunia. Aku perubah dunia. Anda mesti belajar lihat, ini PR lagi minggu ini, lihat kaca, lihat dirimu berkata, hey, kamu perubah dunia. Kamu history maker, pembuat sejarah. Pembuat sejarah mungkin gak usah yang gede-gede, tapi pembuat sejarah di keluarga saya. Pembuat sejarah di lingkungan saya. Anda harus mulai bicarakan, kenapa? Bukan cuma sekedar bermimpi, tetapi mempercayai siapa yang Allah lihat dalam diri kamu. Kalau Anda lihat kaca, Allah melihat kamu pembuat sejarah, tapi kamu selalu melihat diri kamu korban. Nah, ini masalah. Karena itu Anda perlu membuat Anda yakin bahwa saya memang betul adalah pembuat sejarah dalam keluarga saya. Ya, setuju, katakan amin. Saudara, saya nggak tahu, saya pernah cerita tentang Joyce Meyer di sini. Joyce Meyer adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal. Anda pernah dengar Joyce Meyer? Ya, Joyce Meyer ketika dari usia kecil sampai 18 tahun dilecehkan ayahnya. Sampai 200 kali, saudara. Ayah kandungnya loh dilecehkan secara seksual 200 kali. Ketika umur 18 tahun dia keluar, hidup ancur-ancuran sampai akhirnya dia ketemu Tuhan. Dia bertobat, dia memberi dirinya untuk Tuhan. Lalu dari situ Tuhan mulai panggil dia melayani. Bertahun-tahun ketika dia udah tua, sekarang dia udah tua, tapi dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Bertahun-tahun dalam perjalanan kekristenan dia tahu Tuhan mau dia belajar untuk mengampuni ayahnya. Lalu dia ada buat sebuah statement yang menurut saya bagus banget. Dia bilang begini, saya tidak bisa merubah yang saya rasakan,
Tapi saya bisa memilih apa yang saya lakukan dan bagaimana meresponinya. Setiap kali saya lihat papa saya ingat yang sakit dan saya gak bisa rubah ingatan saya. Sakit betul. Tapi setiap kali rasa sakit saya bisa memilih respon saya apa. Saya bales, saya tutup dia, saya buang dia, atau saya pilih untuk belajar mengasihi dia. Ya. Singkat cerita, kalau saudara tahu ceritanya, Joyce Meyer ketika udah usia tua, papanya di usia tua dia yang rawat. Saudara, dia taruh di rumah dia rawat sampai usia menjelang akhirnya papanya terima Tuhan Yesus dan papanya minta maaf akan apa yang pernah dia buat ketika dia masih kecil. Rekonsiliasi terjadi. Saudara, saya mau bilang Allah yang Anda sembah adalah Allah yang suka merestorasi. Walaupun itu udah lama dibuat saudara, tapi Allah tetap setia pada rekonsiliasi, restorasi. Walaupun sepertinya saudara itu kan Joyce Meyer sudah lama, sepertinya udah puluhan tahun yang lalu. Tetapi saudara, janji Tuhan tetap ya dan amin kalau dia mau pulihkan keluarga kamu. Bagian kita apa? Pilih respon yang baik terus. Sekalipun sakit, betul, setiap kali kamu lihat muka dia, ingat apa yang dia buat terhadap kamu. Sakit gak sakit? Pahit gak pahit? Tapi Anda bisa pilih responmu pahit atau responmu kasih. Responmu pahit atau responmu belajar, Tuhan aku mau mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya nggak bilang untuk abaikan perasaan kita. Yang saya katakan adalah oleh anugerah Tuhan kamu bisa maju dari rasa sakitmu. Oleh anugerah Tuhan ada sebuah realita di mana kamu bisa maju ke depan dan tidak berkutat pada areal yang sama. Saudara, saya suka ketika Tuhan berkata kepada Samuel ketika Samuel sedang berduka atas pilihannya terhadap Saul. Sebenarnya pilihan Tuhan sih, tapi dia merasa itu pilihan dia juga. Ayat 1 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Singkatnya begini, Tuhan bukan mencoba memburu-buru Samuel. Bukan, udah lu jangan sedih lama-lama. Enggak, Tuhan bukan Allah yang seperti itu. Karena kesedihan juga adalah musim yang Allah rancang untuk kita manusia lewati. Waktu itu kan saya pernah khotbah, bertumbuh dari kedukaan. Saudara, Allah bukan sedang buru-buru Samuel. Apa yang Allah sedang lakukan? Allah sedang memberi Samuel mengerti bahwa kalau kamu sudah siap berhenti berduka, aku sudah siapkan sesuatu yang besar di depan kamu. Hal yang sama, Allah bukan sedang berkata, udah jangan sedih lagi, udah jangan pahit lagi, bukan. Tapi Allah sedang berkata, kalau kamu siap tinggalkan pahitmu, kalau kamu siap tinggalkan kedukaanmu, kalau kamu siap tinggalkan kekecewaanmu, ada yang baik di depan. Aku sudah siapkan yang baik di depan. Kalau Anda baru putus pacar misalnya gitu kan, di sini mah enggak ya orang-orang gede, misalnya anak remaja, habis patah hati. Memang patah hati betul, tapi Tuhan sedang berkata, kalau kamu siap lepas dari patah hati kamu, aku sudah siapkan yang baru di depan, ya kurang lebih gitu. Nggak berlaku untuk suami istri ya saudara. Kalau kamu sudah siap melepaskan istrimu, ada yang baru di depan. Nggak gitu ya saudara, nggak gitu. Nggak gitu, itu untuk pacar saudara, itu untuk pacaran. Itu beda cerita. Jangan saudara bilang, pendeta ini ngajarin saya cari istri baru, saya nggak bilang begitu saudara ya. Jadi intinya begini saudara, Tuhan sudah mempersiapkan yang baik, yang besar, yang baru di depan kamu. Tetapi Tuhan menunggu kamu berkata, aku mau lepaskan kedukaan ini. Aku siap Tuhan untuk meninggalkan mentalitas korbanku. Betul aku disakiti, betul aku rasa sakit, aku rasa pahit, aku rasa kecewa terhadap suami saya. Aku pahit terhadap orang ini, aku pahit, aku sakit terhadap orang ini, betul. Tetapi untuk Anda bisa maju ke tempat yang Allah mau berikan, Anda mesti mau lepaskan yang ini. Anda gak bisa pegangin dua-duanya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lepasin. Tapi jangan lepasin terus ngeliatin terus. Biar dia berbahaya, atau pokoknya biarin loh saudara, udah lepasin, benar-benar lepasin, lihat ke Yesus. Allah sudah 10 langkah ke depan. Allah sudah 10 langkah ke depan. Ya. Balik lagi saudara, kita nggak mungkin bisa keluar, saya udah tulis, ini saudara, saya sudah baca. Kita tidak mungkin bergerak maju dari kedukaan, rasa sakit atau rasa pahit, jika kita tidak percaya bahwa ada yang baik yang Allah sediakan di depan kita. Jadi untuk bisa melangkah maju dari rasa pahit yang Anda rasakan, rasa sakit yang Anda rasakan, Anda harus terlebih dahulu bisa percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang lebih baik buat saya. Ya.
Kalau bicara soal pekerjaan Anda di PHK misalnya. Sakit gak sakit, pahit gak sama bosmu, pahit lah. Tapi untuk Anda bisa melepaskan pengampunan, Anda mesti bisa percaya bahwa ada pekerjaan baik yang Allah sudah sediakan di depan saya. Jadi caranya Anda gak bisa pegangin pahit sembari nyari yang baru, gak bakal datang. Karena nanti ketika Anda dapat yang baru, Anda akan berkata, lihat nih gue kerja lebih baik sama dia, lihat lo. Lihat gue bakal berhasil di sini, gue akan jadi kaya, lebih kaya dari lo gitu kan. Saudara, itu bukan sikap yang Tuhan mau kan. Jadi gimana Anda bisa dapat yang baik yang Tuhan mau? Lepaskan pengampunan. Supaya nanti ketika engkau diberkati sekalipun di sini, tidak ada hati yang berkata, lihat lo, lihat. Itu mah hati pahit saudara, hati yang pahit gak bisa terima berkat Allah. Sama dengan pacar juga gitu kan. Anda gak mungkin terima yang baik kalau yang lama masih dipegangin, diliatin terus gitu kan. Lihat nih, lu lebih bagus dari lo, lebih seksi dari lo gitu kan. Nggak gitu saudara, Anda mesti lepasin dulu, pasrah, rela, dia jalan sama yang lain ya udah gitu kan. Sampai begitu bisa keluar saudara, baru yang baru bisa kita peluk. Dan dalam hidup juga sama, semua prinsipnya sama. Amin. Ya, jadi sekali lagi, saya nggak bilang ini mudah, tapi saya cuma mau katakan oleh anugerahnya ini bisa terjadi. Amin. Bangkit kembali, sama-sama katakan bangkit kembali. Yang terakhir, ketiga, mulai bergerak. Saudara, ketika Anda baca di ayat 45 ini, saudara, maka setelah ia tiba di Galilea, salah ya? Wah ini salah nih, sorry. Ayat 45, ini yang kemarin ya, saya salah nih. Oh ini saudara, saya lupa hapus yang tadi. Nah saudara, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saudara, kata sembuh di sini menggunakan kata terapea. Katakan sama-sama terapea. Terapea itu bahasa Yunani. Dari sini keluar kata apa saudara? Terapi. Saudara tahu terapi kan? Kalau Anda misalnya kanker kan ada terapi gitu kan ya. Bukan cuma kanker, tapi kalau Anda sakit hati juga ada terapinya gitu kan. Psikologi kan gitu kan, terapi. Itu semuanya terapi, konseling kan juga terapi. Terapi emosional, terapi jiwa dan sebagainya saudara. Nah saudara, kata terapi sebenarnya adalah kata yang dipakai ketika Allah menyembuhkan seseorang, terapea. Saudara, terapea adalah perawatan yang ditujukan untuk kesembuhan. Dan saya cuma mau bilang begini saudara, terapea ini sesungguhnya hanya didapat dalam pribadi Roh Kudus. Terapea yang sesungguhnya saudara, terapea ini adalah kata yang menggambarkan unsur Roh Kudus juga, penyembuh. Dikatakan roh penyembuh, nah itu roh terapea, dikatakan begitu. Kalau dikatakan Roh Kudus ada roh penyembuh, saudara masih ingat kan? Nah dia adalah roh terapi, jadi saya mau bilang begini saudara, betul memang konseling penting, konseling baik. Karena dalam setiap konseling ada terapi, tetapi sesungguhnya pekerjaan terapea yang sesungguhnya dan yang terbaik adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri dalam diri kamu. Dia adalah roh terapi dalam hidup kamu. Ketika kamu sakit, ketika kamu luka, dia Allah yang bisa menterapi rasa sakit itu. Terapea. Jadi bukan cuma sekedar soal, kalau Anda lihat terapea juga melambangkan sebuah proses, bukan instan terapea. Walaupun di sini kesembuhan instan. Tapi yang saya mau sampaikan gini saudara, bukan bicara soal pulih sekarang, ayo cepat sembuh sekarang. Tapi bicara soal pulih, bergerak maju dalam pemulihan. Bergerak maju dalam pemulihan. Jadi bukan bicara soal sekarang kamu harus lepas dari kecenderungan dosamu. Bukan, tetapi bicara soal mulai bergerak dengan roh terapea ini. Artinya apa? Saya mulai ikut terapi Roh Kudus. Ya. Ketika orang tanya, kok akhirnya lu bisa lepas dari rokok? Iya, gue ikut terapi. Terapi apa? Terapi Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan yang kayak gitu saudara. Orang tanya, kok lu sekarang udah gak galak kayak dulu? Gue ikut terapi. Terapi apa? Terapi Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu. Atau orang tanya, dulu kayaknya seingat gue pas masih muda lu songongnya minta ampun. Songong tahu ya saudara? Sombong. Ya, sombongnya, belagunya, minta ampun ya. Kenapa lu bisa berubah jadi yang rendah hati? Terapea. Roh Kudus. Gimana dia bisa bikin kamu rendah hati? Lewat orang-orang yang merendahkan kamu terus, lewat proses yang gak enak, itu bisa dipakai Roh Kudus untuk membuat kamu rendah hati loh. Jadi kalau hari ini ada orang yang sepertinya merendahkan kamu terus saudara, anggap itu terapea Roh Kudus. Tuhan,
Aku sakit, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku. Dari situ Tuhan Roh Kudus bisa ajar kerendahan hati. Dari situ Roh Kudus bisa ajar banyak. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kalau Anda lihat Yesus berkata kepada orang ini, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangunlah ini adalah aspek mujizat pertama. Kata bangkitlah ini saudara, ini melambangkan bagian mujizat Allah. Bangunlah ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah dalam hidup Anda. Bangkit, itu pekerjaan mujizat. Ya, ketika mujizat terjadi, terobosan terjadi, itu datangnya dari Allah. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Itu bagian pertama dan itu bagian paling mudah. Karena bagian mujizat adalah bagian dimana kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal terima, betul nggak? Bagian yang pertama bagian paling mudah karena itu bagiannya Tuhan. Itu bagian pemakarsanya. Itu pertamanya, pionirnya. Bagian kita tinggal terima. Bagian kedua mulai tantangan. Di mana kita harus angkat tilam kita dan angkat tilam kita. Angkat tilam itu bicara apa? Angkat tilam bicara soal mulai hidup menjadi sebuah kesaksian. Ketika orang lumpuh mengangkat tilam, saudara, dia sedang berkata bahwa apa yang dulunya ngangkat saya, sekarang saya angkat-angkat. Apa yang dulunya membuat saya terkapar, sekarang saya angkat jadi batu kesaksian bagi orang-orang sekeliling saya. Apa yang dulunya adalah aib, cemooh, celah buat saya, sekarang menjadi kemuliaan bagi Yesus, saudara. Anda berjalan kemana-mana, Anda melihat, memperlihatkan apa yang Allah buat dalam hidup Anda. Itu angkat tilam. Ya. Dan itu mudah dilihat, saudara. Contoh saya dulu pecandu narkoba, ketika lepas dari narkoba jadi hamba Tuhan, itu angkat tilam. Menjadi kesaksian bagaimana Tuhan merubah seseorang. Itu hal yang cukup berat. Itu hal yang membutuhkan tantangan. Tetapi itu tidak seberat yang ketiga ini, saudara, yang saya mau bahas. Berjalan. Menurut saya dari antara ketiga ini, tahap berjalan adalah tahap yang paling sulit. Karena tahap berjalan bicara soal belajar berjalan bersama dengan Allah. Belajar berjalan seirama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar, lihat nih gue udah berubah. Betul, itu bagus, itu kesaksian. Tetapi sekarang ketika kamu sudah angkat tilammu, kamu harus mulai belajar berjalan. Buat orang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh, saudara, untuk menerima mujizat, untuk angkat tilam mudah. Tetapi untuk belajar berjalan, itu butuh waktu. Karena sekarang saya mesti belajar merubah kebiasaan saya. Dulu setiap pagi bangun, saya ada yang angkat, saya minta-minta atau ngapain gitu kan. Sekarang ketika saya sudah sembuh, saya gak bisa minta-minta lagi, ada yang berubah. Belajar berjalan bersama Allah menurut saya ini ada yang sulit. Ini adalah yang sulit. Ketika Allah melepaskan Anda dari kecanduan-kecanduan Anda, itu mudah. Tetapi untuk terus berjalan dalam kebebasan dari kecanduan, itu sulit. Karena sudah kebiasa hidup dalam kecanduan itu. Untuk Allah merubah hatimu yang keras menjadi lembut, mudah. Tetapi bagaimana untuk hidup tetap dalam keadaan yang lemah lembut, saudara, itu membutuhkan perjalanan bersama Kristus. Saudara, ketika Anda lahir baru, Anda yang dulunya pemarah, Tuhan beri sebuah nature yang baru, yang penuh kasih. Itu instan terjadi. Tetapi sekarang Anda perlu belajar berjalan dengan pribadi yang baru ini. Sama seperti ketika Anda dulu pecandu apapun Anda. Ketika Anda terima Tuhan Yesus, sebenarnya Anda adalah ciptaan baru. Betul gak saudara? Yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Anda gak harus lakuin itu lagi. Dulu mungkin Anda harus nonton bola tiap pagi. Mungkin Anda harus tahu skor bola berapa karena main judi gitu kan ya. Dulu Anda harus tahu harga rokok berapa. Dulu Anda harus tahu, pokoknya sehari harus ada marah-marah sekali misalnya begitu. Tapi ketika Anda jadi ciptaan baru, itu gak harus lagi. Bisa Anda lakukan, tetapi gak harus lagi. Dulu harus Anda lakukan karena kebiasaan Anda. Tapi sekarang ketika Anda memiliki ciptaan baru, saudara, Anda jadi orang yang baru dan perlu belajar berjalan layaknya orang baru. Saudara, inilah yang ajaib dalam kekristenan. Kelahiran baru tidak membuat Anda, kelahiran baru bukan buat orang yang jahat jadi mau baik. Kelahiran baru buat orang-orang yang menyadari dirinya sudah mati dan siap untuk dibangkitkan. Betul gak saudara? Perkara ciptaan baru sebenarnya begini saudara, kemarin saya ajar sedikit di baptisan. Ibarat gini, kalau saya bilang, Tuhan misalnya contoh ya saudara. Orang yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang berdarah bule. Mati kita semua.
Betul nggak? Anda bisa cat rambut pirang, Anda bisa rubah pakai eyeliner semua jadi bule-bulean. Tapi ketika cek DNA tetap, oh Batak gitu kan. Saya kemarin lihat darah Batak. Misalnya begitu saudara, yang surga cuman boleh orang-orang mana gitu kan. Misalnya orang Bugis atau orang apa lah, mati kita semua. Yang sudah lahir bukan darah sana bagaimana? Betul nggak saudara? Betul nggak? Nah sama dengan kekristenan, lahir baru masuk surga. Itu adalah darah orang suci, saudara. Orang pendosa gak bisa masuk sana. Lah saudara sadar gak sih bahwa Anda bukannya berdosa karena itu Anda jadi pendosa. Anda pendosa, makanya Anda berdosa. Orang pendosa pasti berdosa, bukannya karena Anda berdosa, Anda jadi pendosa. Anda ngerti gak sih? DNA kita ini pendosa, Anda lahir pendosa dan pendosa gak bisa masuk kerajaan surga. Mau Anda pura-pura suci, mau hidup baik, mau Anda bersih hidupnya seumur hidup. Tetapi Anda lahir dalam kondisi berdosa. Masuk surganya gimana? Dicek DNA, oh lu darah pendosa. Ya gak bisa, jadi gimana caranya? Gak ada cara lain. Anda harus mati dan bangkit yang baru. Betul gak? Anda harus mati dari hidup lamamu. Bangkit menjadi ciptaan baru. Itulah sebabnya orang Kristen menyebut proses itu kelahiran baru. Kalau Anda lahir baru, Anda bawa DNA baru. Ketika dicek darahmu, Anda bukan darah pendosa, Anda darah orang kudus. Karena Anda darah orang kudus, Anda gak perlu lagi berdosa. Anda ngerti gak sih saudara? Anda gak perlu lagi, dulu Anda perlu berdosa karena Anda pendosa. Hidup liar seperti orang dunia karena Anda pendosa. Tetapi ketika Anda lahir baru, Anda harus menyadari yang pertama berubah adalah DNA-mu. Ketika disobek darahmu yang keluar bukan darah pendosa, tapi darah orang kudus. Dan karena kita hidup dengan darah yang baru, Anda perlu belajar berjalan dengan realita yang baru. Jadi sekarang ada pilihan. Anda gak harus merokok. Anda bisa merokok atau bisa tidak lagi merokok. Anda bisa pilih marah-marah atau tapi sekarang Anda Anda dulu harus marah-marah. Sekarang Anda bisa pilih mau tetap marah-marah atau berkata tidak. Karena aku ciptaan baru. Anda mengerti ya saudara? Ini nih proses berjalan bersama Kristus. Sampai kapan? Sampai orang bisa melihat sungguh terapi Roh Kudus bekerja dalam hidup orang itu. Amin. Yang diberkati hari ini angkat tangannya. Amin. Kita bisa bangkit kembali. Katakan sama-sama, bilang kanan kiri, kita bisa bangkit kembali. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita tutup. Mari kita buka hati kita. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa Engkau terangi apa yang sudah disampaikan hari ini. Bicara pada hati kami Tuhan Roh Kudus. Kami mau Tuhan menanggalkan setiap kebohongan-kebohongan yang kami percayai. Yang membuat kami makin lama makin lemah. Tapi kami mau belajar untuk hidup dengan pengharapan. Kami tahu apa yang kami alami mungkin hari-hari ini sakit. Tetapi kami mau percaya, kami mau belajar percaya bahwa ada yang baik yang Kau siapkan di depan kami dan kami bisa bangkit kembali. Kami bisa bangkit kembali seperti yang Kau janjikan. 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali. Kami akan bangkit kembali. Kalau kuburan saja tidak bisa menahan Tuhan untuk tetap di bawah, kami juga tidak bisa ditahan oleh kematian sekalipun. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya kami punya kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Kami bisa bangkit kembali, kami bisa bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar pesan yang Hamba sampaikan meresonansi dalam hati setiap kami. Memberikan perubahan cara berpikir bahwa kami bukan korban, kami bisa merubah sesuatu. Kami bukan korban, tetapi kami adalah pemenang. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan Roh Kudus lanjutkan pekerjaan-Mu di hati setiap kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.